Oke, selamat malam teman-teman semua. Thank you yang udah join meja hijau. Jadi malam ini kita ada Kak Edo yang ada Kak Edo yang account name-nya namanya Cibi dan juga Kak Firman yang account name-nya namanya Revio nih. Malam ini kita bakal ngomongin basic investment dan juga saham. Nah, tadi udah sempat ngobrolin sebentar. Kalau dari Kak Firman mungkin akan lebih ke investment yang artinya berarti lebih ke long term. Sementara dari Kak Edo bakal sharingnya lebih ke trading, dimana yang jual belinya agak lebih short term ya. Nah mungkin dari Kak Firman silahkan boleh perkenalan dulu, lalu mungkin kalau mau langsung masuk ke materi yang mau di-sharing silahkan. Oke, thank you. Selamat malam semuanya. Perkenalkan ya, nama saya Firman. Sebelum mulai mungkin saya disclaimer dulu ya. Saya bukan financial advisor dan juga bukan full time itu juga ya, bergerak di bidang investment juga. Jadi ya sebenarnya sih cuma suka aja, suka invest di beberapa jenis investment gitu ya. Bisa saham, bisa deposito, bisa juga emas gitu. Jadi ya hari ini mungkin saya sharing ya, yang saya tahu aja gitu. Nanti kalau dari teman-teman ada yang bisa tambahkan juga mungkin lebih baik ya gitu. Dan juga kalau misalnya masalah kayak trading kayak gitu nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut dengan ini Kak Cibi ya di sini ya. Gitu. Kalau saya sih mungkin mulainya itu dulu pengen ngomong ya. Jadi kalau apapun itu investment atau trading ya, kalau menurut saya itu yang paling penting sih kita pakai uangnya itu jangan yang uang panas ya. Jadi uang dingin aja. Maksudnya uang dingin di sini tuh bukan uang yang mengganggu itu sih kesehari-harian ya gitu. Maksudnya jangan pakai uang untuk pakan kita untuk investment ataupun untuk trading di situ. Karena itu bakal bahaya. Ya itu sih yang saya mau ngomong dulu sebelum mulai ya gitu. Tapi hari ini mungkin materinya sih saya siapin kebetulan lebih ke investment strategi ya. Lebih ke cara itu sih, cara kita make duitnya gitu, simpelnya gitu. Mungkin saya sambil sharing aja ya biar lebih gampang di situ. Screen, application, sharing screen-nya. Udah kelihatan kah? Oke, Udah ya? udah. Oke. Ya. Jadi hari ini saya jelasin yang simpel-simpel aja ya, mungkin udah ada yang tahu juga. Jadi saya mau jelasin 2 investment strategi aja, itu yang pertama itu dollar cost averaging, yang kedua itu buying the dip. Ini sih bisa dibilang style aja sih, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek di situ. Lebih ke style aja. Jadi yang pertama itu saya mau jelasin masalah dollar cost averaging ya gitu. Dollar cost averaging itu di sini kalau saya dapat dari Investopedia ya, itu penjelasannya adalah dollar cost averaging involves investing the same amount of money in a target security Sorry, ini Kak Firman udah full screen atau belum? Soalnya di aku masih halaman judul. Oh, sorry. Udah full screen sih. Oh, ini udah ganti kah? Udah, tapi ini nggak full screen ya? Oh ya. Masih di PPT yang sampingnya ada halaman. Oh, bentar ya. Kayaknya agak ini deh. Kita sharing screen aja lah biar gampang. Ya. Ya udah lah. Nah, udah kelihatan ya? Ya, sip, thank you. Sip. Oke. Nah, ini saya mau jelasin dulu dollar cost averaging ya. Di sini ada contoh pengertiannya. Dollar cost averaging involve investing the same amount of money in a target security at regular intervals over a certain period of time, regardless of the price. Jadi di sini sih mungkin bahasa simpelnya kita nyicil. Jadi kalau kita punya 10 juta gitu ya, nggak serta-merta 10 juta itu kita pakai. Jadi bisa jadi kita nyicil investment itu bulan ini kita pakai 1 juta, bulan depan kita pakai 1 juta, bulan depannya lagi kita pakai 1 juta gitu ya. Jadi lebih ke nyicil aja gitu. Karena kan namanya investasi kan pasti harganya naik turun ya. Entah itu emas, entah itu saham gitu ya. Kecuali deposito ya, kalau deposito kan fix itu. Nah, tapi basically kalau sesuatu yang volatil itu
better kita ada risk mitigation di situ. Mitigasi resiko. Gimana caranya kita bisa meminimalisir resiko untuk kerugian. Nah, ini salah satu metodenya adalah menggunakan dollar cost averaging. Di sini mungkin saya kasih ilustrasi aja biar gampang ya. Jadi ini ada contoh nih kalau dollar cost averaging itu dari segi harga sama bulan ya. Kalau di sebelah kiri itu saya asumsikan itu harga aja, yang dari 500, 400, 700, seterusnya. Yang bawahnya itu lebih ke month-nya ya, month pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi kalau dollar cost averaging itu kita misalnya punya duit 5 juta ya. Nah, itu kita belinya di setiap interval. Interval itu bebas, bisa per minggu, bisa per bulan, itu fleksibel, per 3 bulan juga apa-apa. Tapi kalau di contoh ini kita per bulan aja. Jadi di bulan pertama di harga 500 kita beli sejuta. Di bulan kedua harga 400 kita beli sejuta lagi. Di bulan ketiga naik ke 700 kita beli sejuta lagi. Gitu terus sampai ke bulan 5 yang harganya 800. Nah, ternyata di bulan ke-6 kita mau jual nih. Nah, karena kita jual, kita belinya itu secara nyicil di situ. Di situ ada average price jadinya. Average price itu jadi harga yang rata-rata dari 5 bulan yang kita beli itu, which is di sini adalah 600. Nah, cara ngitung profitnya gimana tuh? Kalau kita, simpelnya sih harga terakhir itu, harga selling price di bulan terakhir, dikurangin aja sama average price-nya, dikali sama total share-nya. Total share ini saya contohnya pakai saham ya. Jadi kalau kita beli itu misalnya sejuta dengan harga 500 per saham, itu tinggal kita bagi aja. Sejuta dibagi 500 jadi dapat 2000 share gitu. Nah, di bawah itu kalau dari total kurang lebih bisa dapat 2,6. Ya, ini profitnya 53% ya. Tapi ya ini ilustrasi aja sih. Kalau bisa beneran dapat segini ya bagus gitu. Jadi sebenarnya sih ini cuma masalah nyicil aja supaya kita bisa separate the risk. Kalau biasanya kalau untuk orang yang baru mulai ya, kan emang pasti kan takutnya kan pasti takut rugi ya. Kalau pakai dollar cost averaging itu bisa meminimalisir rugi itu sih, karena kan harganya itu kita bakal pakai average ya. Jadi pas yang lagi naik ya udah, lagi turun ya udah gitu. Lebih ke situ. Tapi kalau saya mau bilang dollar cost averaging ini tolong dipakainya untuk kayak saham-saham yang emang secara trendline tuh naik terus ya. Itu saham-saham yang mungkin disebutnya yang blue chip. Yang kalau kita lihat garisnya tuh misalnya 10 tahun terakhir tuh sebenarnya tuh trennya naik terus gitu. Nah, kalau dipakai untuk saham-saham tersebut ya itu pasti lebih safe gitu. Itu sama aja kayak investing gitu, long term gitu di situ. Jadi udah pasti naik lah sebenarnya sih. Kalau kita nggak mau pusing ya. Gitu. Mungkin kalau sampai sini dollar cost averaging ada yang mau ditanyain dulu nggak ya? Apa teman-teman ada yang mau tanya atau udah bingung? Boleh open mic atau mungkin mau tanya di kolom chat juga boleh. Satu, dua, tiga. Kak, aku mau tanya dong. Boleh, boleh. Boleh. Ini kita lagi bahas tentang saham ya. Kan yang aku tahu kan tipikal orang ketika investment kan, yang baru aku tahu ya, ada dua jenis. Orang investment secara AVG tadi, atau orang yang trader. Kalau trader kan berdasarkan naik turun. Kalau misalkan AVG kan kayak kita mau naik mau turun, yang penting kita rutin secara terus menerus kan. Kondisinya yang aku lakuin sekarang itu bisa dibilang aku setelah paham ya, aku nggak ngincer banget sama yang namanya kenaikan atau turun gitu. Jadi aku tetap tetap naruh terus gitu, tetap istilahnya nyerok ya, nyerok terus. Cuman ketika naik itu kadang aku ambil. Jadi kalau dividen kan kayak udah pasti kan. Kalau misalkan kita udah percaya sama satu brand kan, kita udah pasti. Jadi nggak usah dipikirin, udah pasti dapat karena kita pasti naruhnya di tempat itu. Cuman setiap saham itu lagi naik, aku tuh biasanya tuh aku tarik. Nah, kadang kalau misalkan saham itu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan masih naik, itu aku tahan sampai akhirnya turun lagi. Itu bisa aku taruh. Jadi bener-bener tuh bisa aku bilang uang yang aku simpan itu emang uang dingin sih. Cuman ya gitu, kayak aku tuh nyari celah. Kan ibarat kan
kalau pas lagi naik kan kita udah pasti dapat return-nya gitu kan. Entah itu betul. 1%, 2%, 3%. Cuman ketika dia lagi naik kayak sabar banget gitu loh aku nunggunya. Itu kalau kayak kayak gitu tuh sehat gak sih Kak? Hitungannya Eee, investment enggak? Sehat enggaknya ya, sebenarnya sih kalau mau lihat simpelnya kalau sehat atau enggaknya, sekarang masih plus kan? Iya, aku plus terus sih. Ya udah simpelnya gitu sih, gitu. Tapi yang dilakuin itu juga nggak salah sebenarnya. Karena kan itu, basically kan cari celah di mana kita bisa dapat keuntungan tertinggi dong, benar gitu kan ya, maksudnya kan? Iya, betul. Ya, dan juga pasti kan, sebenarnya kalau orang main saham itu kan ada 2 tipe tuh, ada yang emang kayak carinya yang pas lagi pucuk dijual kayak gitu, ada juga yang mencari dividen gitu. Memang kalau saat-saat yang biasa cari, untungnya untuk trading gitu, dia jualnya justru malah sebelum bagi dividen, karena biasanya kalau lagi bagi dividen itu tuh lagi tinggi-tingginya, normalnya ya, Hmm, gitu. iya, 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 iya. Tapi kalau orang yang misalnya nggak mau pusing gitu, emang benar-benar mau pure buat investment juga nggak salah juga sih, dia nungguin dividen aja, tiap tahun pasti dapat gitu. Jadi Hmm. kalau dibilang sehat atau enggak sih menurut saya kalau masih plus mah sehat-sehat aja sih, nggak masalah gitu. Oke, oke, thank you Kak. Hmm. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi? Aku dong. Boleh. Ini sih mau tanya kayak ini kan dari tadi udah dijelasin ya di CA itu ya, pakai kita atau mau investasi atau Hmm. kita mau all in. Biasanya kan ada juga yang all in di awal tuh, misalnya lihat dari PBV-nya dia rendah, terus dia udah membaca, oh kayaknya prospektus perusahaannya tuh bagus nih, Hmm. trennya buat 10 tahun atau 5 tahun ke depan. Jadi kayak misalkan dia tipe investasi yang saya mau ngambil saham ini di jangka 5 tahun ke depan. Nah, Hmm. pertanyaannya sih ini sih, gimana caranya kita tahu apa ya, kapan harus buat take profit gitu. Kalau misalkan dia tipe yang 5 tahun, anggaplah misalnya kasusnya Unilever. Misalkan Hmm. saya mau ngambil 15 tahun, tapi ternyata dalam jangka waktu 10 tahun saya misalkan masukin di 2012, sekarang malah, harganya kan sama tuh kayak 2012. Yang harusnya kan kalau perusahaannya bagus tuh biasanya naik terus kan ya, harga Hmm. sahamnya. Cuma kok, dalam jangka 10 tahun itu kok malah dia balik lagi ke 2012 ya. Itu gimana caranya kita ini ya, apa, tahu bahwa, wah ini nih kayaknya, bakal turun nih Mas. Nah itu gimana ya? Kayak kemarin kan di 2018 tuh sempat tinggi-tingginya ya. Terus balik lagi bahkan sampai sekarang sampai kayak harganya sama kayak di 2012 gitu. Itu sih gimana Hmm. caranya biar tahu itu sih Mas. Kayak kita udah ngeset 15 tahun mau diambil, ternyata waduh kok selama 10 tahun malah harganya sama lagi nih kayak gitu. Sama kayak 10 tahun yang lalu. Oke. Agak susah nih pertanyaannya. Bingung. Mohon pencerahan. Ya, ya. Ini saya jawab yang saya tahu dulu ya, mungkin ya. Nanti mungkin bisa ditambah sama Mas Didi juga. Jadi gini, kalau saya lihat sih sebenarnya untuk tahu ya 10 tahun ke depan itu kan ya bisa dibilang itu kan cenayang ya. Itu apa ya? Mesti nebak-nebak gitu ya. Maksudnya sejago-jago ya kita coba analisis data, kita nggak bisa pastiin 100% ke masa depan itu bakal hasilnya gimana gitu. Tapi untuk minimalisir kejadian-kejadian kayak tadi ya, misalnya tiba-tiba kita ekspektasinya naik atau malah turun, itu sih biasa kalau saya simpelnya ya, ambil industri di mana kalau industri itu jatuh, udah pasti itu emang pasti krisis di negara itu gitu. Contohnya ya, contohnya kayak bank gitu. Kalau bank aja sampai jeblok gitu, itu udah pasti apapun sektornya udah pasti jeblok. Jadi itu ya bisa dibilang sektor yang cukup aman gitu. Jadi balik lagi namanya kita main investment atau trading itu kita namanya mengolah resiko lah ya gitu ya. Kita harus bisa mitigasi resikonya, kita minimalisir resiko yang terjadi. Kalau kayak Unilever, ini berdasarkan dari yang dikasih tahu sama teman saya juga ya, dia kan produknya kan udah gitu-gitu aja ya dari zaman dulu ya, kita ngomong produknya si Unilever gitu ya. Produk keseharian, which is mungkin nggak ada produk baru yang bisa dibilang beda gitu. Karena kan namanya sabun atau namanya makanan cemilan gitu kan ya begitu-begitu aja gitu. Maksudnya dari 10 tahun yang lalu sampai 10 tahun ke depan mungkin sama gitu. Dari komoditinya kita ngomong. Ini sih bukan Unilever-nya aja ya, maksudnya industrinya gitu. Barang komoditi dari industrinya. Kita cari industri yang menarik.
Sebenarnya sih lihatnya dari situ, kalau kita ngomong dari segi industri. Dengan kita cari industri yang menarik itu, dan kita masukin ke sana untuk jangka panjang, harusnya sih itu kenaikannya juga lebih tinggi kemungkinan naiknya. Tapi nggak nutup kemungkinan itu juga bisa jeblok sih. Jadi balik lagi, kita bukan cenayang ya. Kita cuma bisa minimalisir resikonya aja. Gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya pasti 100% untuk tahu ini bakal naik, nggak ada sih caranya. Tapi untuk minimalisir kejadian-kejadian kayak tadi, coba cari industri-industri yang menarik aja, gitu sih. Tapi itu kalau dari saya ya. Tapi mungkin dari Mas Cibi ada yang mau tambahin mungkin. Nanti aja. Nanti aja, ya udah. Kak Firman kayaknya mungkin boleh diselesain dulu. Takutnya maksudnya aku kan nggak tahu nih slide berikutnya bahasnya apa. Takutnya mungkin apa yang mau ditanya sebenarnya tuh udah ada gitu loh di slide selanjutnya. Mungkin teman-teman juga kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom chat dulu aja biar nggak lupa. Nah nanti kalau misalkan mungkin udah selesai baru habis itu kita masuk ke pertanyaan gitu boleh? Boleh, nggak masalah. Sip. Nih, slide saya sih udah tinggal 2 lagi sih. Gitu. Wah, singkat dan jelas. Ya singkat aja lah gitu ya. Oke, ini yang kedua ya. Yang kedua ini mungkin saya jelasin mengenai buying the dip ya. Buying the dip itu berarti kasarannya tuh kita timing the market, tahu kapan itu harga paling bawah, dan kita ekspektasinya jualnya di paling tinggi. Simpelnya gitu ya. Ini ada penjelasan bahasa Inggrisnya, tapi ya basically simpelnya begitu. Kalau ilustrasinya sama aja kayak gini. Jadi ini buying the dip itu kita ekspektasinya tuh kayak kita tahu nih ini harga nih udah paling rendah nih. Kita tahu 400 itu harga paling rendah. Kita beli di situ dan kita jual di saat yang paling tinggi. Nah, itu gimana caranya? Ya sebenarnya sih kalau dibilang yang tadi saya bilang nggak mungkin bisa 100% kita tahu kapan itu harga tertinggi, kapan itu harga terendah. Tapi kita bisa kurang lebih untuk estimasi. Biasa itu kalau estimasinya itu kapan kita belinya, kalau mau gampangnya buying the dip itu, cari masa-masa krisis. Itu udah pasti bawah. Contohnya, COVID. Itu udah pasti Iya. bawah. Contohnya lagi yang lain gampang, 2008. Itu rendah. Krisis-krisis saja. Jadi pas masa-masa krisis itu justru malah masa-masa paling pas untuk masuk. Tentunya dengan duit dingin ya, jangan duit panas. Udah krisis pakai duit panas itu cari mati namanya. Iya betul. Kayak gitu. Nah, tapi kalau masalah harga yang terbaik itu berapa? Itu balik lagi ke masing-masing. Maunya dapat berapa? Ada orang yang emang set cap di 20%. Ada yang bilang, gue mau 100%. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu tergantung dari masing-masing aja sih. Tapi kalau hitungan saya paling simpel gini. Jangan sampai keuntungan yang kita dapat itu kegerus sama inflasi. Kalau inflasinya aja naiknya per tahun 4%, ya jangan take profit di 4% juga dong. Gitu. Simpelnya sih gitu. Sama kalau cara lainnya gimana buat tentunya adalah kayak gini. Kan kita kan masih di sini ada banyak instrumen lain ya, kayak deposito dan lain-lain. Kalau deposito itu kalau nggak salah terakhir tuh bunganya 4% ya. Ya, kalau kita main saham itu ekspektasinya tolong lebih tinggi dari deposito dapatnya, karena itu risknya lebih tinggi. Jangan sama. Jadi untuk instrumen yang risknya lebih tinggi, tolong take profitnya juga lebih tinggi. Kalau untuk instrumen yang low risk, ya pasti ya pendapatan yang low juga nggak masalah gitu. Jadi disesuaikan aja. Nggak ada aturan yang fix bagaimana, tapi ya rule of thumb-nya yang mungkin tadi yang saya jelasin aja sih gitu sih. Kalau dari materi saya sih sebenarnya cuma 2 itu aja sih, buying the dip and dollar cost averaging gitu sih. Tapi kalau untuk materi berikutnya mungkin Mas Ibi yang bisa jelasin. Boleh. Mungkin boleh nih Kak Cibi, Kak Edo share dulu slide PPT-nya, terus habis itu baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh ya, sebentar. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Edo, di Discord namanya Cibi, yang gambar bebek kuning. Sebentar saya mau start dulu ya. Oke. Sudah ya?
Oke ya, tadi kalau dari Kak Firman kan tentang investment ya long term, dollar cost averaging dan buying the dip. Kalau dari saya mungkin saya akan share kayak stock pickingnya ya. Oh ini disclaimer dulu. Penting. Ya penting. Intinya jangan tuntut saya. Ini hanya untuk edukasi dari pengalaman saya trader saham. Jadi basic analisa saham itu ada 2, analisa fundamental dan analisa teknikal. Mungkin ada yang tahu ya di sini. Tapi ini ya kita bahas lebih detail lagi. Analisa fundamental itu kita dengan apa ya? Ini soal melihat sehat atau tidaknya perusahaan dengan lihat pendapatan, laba, utang, sama manajemennya. Ini bantu paham apa sahamnya sepadan atau tidak untuk kita pilih ya. Ini contoh aja, nggak perlu dibaca dengan sama. Biasanya laporannya tuh quarterly untuk nentuin kalau kecepatan. Yang ini corp action. Kalau corp action itu kayak apa ya, berita perusahaan mau ngapain gitu. Itu juga mungkin bisa jadi bahan untuk stock picking kita. Terus apa lagi sih next? Sebentar. Ya sama saya belajar udah sampai sini. Super resistance. Di sini mungkin kalau untuk tentuin kayak titik buy-nya di mana gitu ya. Kan tadi Deca beli di bawah, beli di atas, beli di bawah. Cuman kalau untuk tentuin dia mau belinya kapan atau mau jualnya kapan, ya itu keputusan masing-masing ya. Cuman kalau di sini kita hanya lihat kayak garis atas dan bawahnya itu di mana gitu harga saham. Ini saham BCA ya. Harganya saya ambil kemarin chartnya 2 hari yang lalu. Kayak ambilnya di harga berapa paling rendah, harga tingginya berapa. Ini tadi kayak kata Kak Firman, ada trend line ya. Trend line ini naik. Berarti ini kan sahamnya sedang uptrend, sedang akan naik terus ya BCA gitu loh. Jadi ya udah pasti aman. Tapi kan ada turunnya ini loh, ada dip, ada apa sih? Ada bentar. Ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Jadi ada yang lebih rendah, tapi lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ada yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya lagi. Ada juga yang lebih rendah lagi dan seterusnya. Ya. Jadi intinya, tunggu ada yang nanya dulu nggak sih? Harus ada pertanyaan dulu ya. Saya juga bingung mau bahas apa sebenarnya. Maaf. Oh, nggak apa-apa. Maksudnya ini materi dari Kak Edo udah segini sampai analisa support resistant ini atau ada lagi? Saya baru bikin ini aja sih. Maksudnya cuman ini aja. Soalnya banyak banget ya. Mau jelasinnya juga bingung mau yang mana. Takutnya di sini udah ada yang tahu gitu kayak levelnya sampai mana saya juga nggak tahu kan. Jadi tadinya pengen tanya-tanya dulu. Cuma langsung present. Jadi saya present yang ini aja. Oh, oke. Resistance Oke. saham. Ini apa ya? Analisa teknikal paling basic support resistance ini. Oke. Nah, mungkin kalau pertanyaan ini ada Kak Sukma sih yang nanya di kolom chat. Boleh. Ya, kalau misalkan deposit uang 100 juta buat beli saham, 90 juta berarti ini uangnya ada 100 juta, 90 jutanya itu dibelikan saham, sisa deposit 10 juta. Nah, uang 90-nya itu dibelikan saham A di harga misalkan 7.000. Nah, pada saat pasar turun, itu apakah hanya floating loss saja atau harus top up dana lagi untuk menahan pergerakan saham yang turun terus? Oke, kalau di saham 100 juta 90. Oh, itu akan floating loss.
Tapi kalau misalnya deposit 100 juta, kalau saya ya, misalnya deposit 100 juta, nggak dipakai 90 jutanya untuk beli sih, mungkin 30 jutanya lah ya. Jadi masih ada untuk kayak Kak Firman itu untuk buying the dip. Misalnya dia turun lagi, masih bisa serok lagi gitu. Karena kalau main one shot ya, apa sekali beli banyak tuh kayak tebak-tebakan ya, jadi agak sedikit judi. Kalau Hmm, banyak jebret bakalan yakin naik itu sulit ya. kecuali memang udah yakin banget atau misalkan memang dari dulu pergerakannya selalu naik ya, kayak yang tadi dibilang mungkin saham blue chip mungkin masih oke ya. Tapi kalau misalkan kita Saham belum blue chip, tahu, mm-mm. ya kalau saham blue chip masih oke mungkin ya, karena itu semua analisanya lebih banyak lagi ya. Mesti lihat kok corporate-nya nih mau ngapain sih gitu. Terus sama volumenya tinggi mungkin, harganya juga arahnya lagi mau kemana, itu ada digabungin ya dua-duanya, analisa fundamental dan teknikal. Itu kalau Oh, mau entry kita tuh ya, itu kan susah ya nentuin entry itu. Masuknya di mana? mm-mm. Nah, mungkin mungkin kalau dari sisi aku mungkin nanyanya kalau yang Kak Sukma tanya mungkin ini lebih ke long term investment ya, Kak Sukma. Eh, Kak Sukma kalau bisa open mic boleh open mic Kak Sukma. di chat juga tidak apa-apa. Oh ya, untuk long term atau mid term. Nah, oh oke oke baik. Sebenarnya kalau long term itu jagonya itu Kak Firman ya, Kak Revio. Itu dia memang long term investment bertahun-tahun. Kalau saya itu paling suka saya tuh super short term, scalping ya lebih tepatnya. Jadi eh, jelasin grafiknya paling super resisten sih kalau untuk long term saya bisa jelaskan, dan fundamental juga dari laporan keuangannya ya. Ini kucingnya nggak usah dilihat. Ntar. Oke. Nah, ini kayak laporan keuangan nih kayak lihat quarterly dia labanya gimana gitu kan. Utangnya tambah besar atau tambah sedikit. Itu bisa dicek di macam-macam ya, ada dari Stockbit, RTI. eh Habis itu cek corp action, perusahaannya mau ngapain sih, mau bagi dividen atau mau baru manggil aja nih ya. Manggil untuk rapat aja tuh udah sahamnya mungkin harganya udah bergerak-gerak dah. Udah mau naik atau turun, baru panggil. Setelah udah lihat begitu, ya tentuin aja kita mau entry di mana dengan support resistant. Kira-kira ini harganya udah rendah atau enggak gitu. Ini kita lihat nih harganya daily ya, per hari. Jadi satu candle itu satu hari. Oh, oke. Satu candle satu hari. Satu titik hijau merah itu udah satu hari. Oh, ini saya punya pointer nggak kelihatan ya? Aduh, Kelihatan, kelihatan. kelihatan ini ya? Kelihatan, kelihatan. Ada mouse gerak-gerak? Iya, ada. Oh ya, maaf. Oke. Iya, jadi dari sini kan dia rendah nih sekitar 1 tahun yang lalu nih, kayak kalau tidak salah ya. Mm. 2022 dia pergerakannya naik turun. Kalau BCA tuh ya karena berat ya, banyak yang punya dan besar sekali, Mm. jadi harganya dia pelan, geraknya pelan gitu. Jujur saya ngomong begini tapi beli saham BCA aja tahun ini kayaknya belum deh. Tahun lalu juga enggak, karena ini untuk short term agak berat. Kalau saya Oke. short termnya tuh benar-benar kayak sehari ya udah langsung jual lagi gitu, beli langsung jual, beli Oh, jual short beli term-nya jual. sehari-sehari. Paling Iya, lama pernah nahan itu berapa lama? paling lama 2 hari paling lama. Cuman Wah, karena ada news, ikutin news, habis itu jual. Habis itu cari yang baru lagi, yang sebelumnya pantau, menarik, beli lagi. Jadi ya style saya agresif ya. oke. Ini benar-benar yang emang tiap hari bisa fokus mantengin ini ya. Iya, saya tiap hari ya. Makanya saking apa ya, udah banyak banget gitu ya mau
jelaskan tapi bingung juga mulai dari mana. Nah, Dan apa ya, teman-teman di sini juga udah tahu sampai mana gitu, makanya pengen tahu juga sebenarnya saya sebelum mulai tadi. Cuman kalau share dulu ya paling saya sharing ini dulu ya. Analisa super resistant nanti lanjut di pertanyaan gitu. boleh. Ini ada 2 pertanyaan nih dari Kak Ya. Arifin sama Kak Aksat. Mungkin nyambung apa yang tadi dulu kali ya pertanyaannya Kak Aksat. Kenapa milih short term? Milih short term karena itu kalau misalnya ya mendadak COVID kayak COVID gitu kan langsung turun tuh harga sahamnya. Itu benar-benar turun banget nih, nggak bisa dijual loh. Turun benar-benar kekunci harga auto rejection bawah. Nggak bisa dijual sama sekali, itu dananya tuh kekunci kan. Nah itu ya sudah apa ya, sudah kita ya terima aja gitu sampai ada normal lagi marketnya. Tapi kalau short term kan misalnya saya scalping atau mungkin hanya sehari aja itu kan langsung beli realize profit gitu, dijual tuh langsung realize dananya tuh ke kita lagi gitu. Jadi nggak ditahan harga saham itu tuh ya udah kemana aja terserah gitu. Tapi udah jadi gitu, profitnya udah yes, udah hasil gitu. Oke. Sip. Ada pertanyaan berikutnya nih dari Kak Arifin. Kak Arifin mungkin mau kalau bisa open mic boleh tanya langsung. Ya boleh banget. Lulu, Halo. nanya sih Mas, tadi kan ada Ya, 2 cara ya, analisa fundamental sama yang teknikal. ya, Nah, itu ini sih mau tanya yang untuk fundamental. ya, boleh. Nah, itu kalau misalkan kita udah screening saham nih, kita udah screening emiten dari ya yang beberapa yang saya tahu kayak PBV segala macem, PER. Nah, dapat nih Ya, satu atau dua lah, 2 atau 3 saham nih. Nah, ya, cuma kan kita kadang ngelihat berita-berita juga ya, yang iya jadi pasti. bahan pertimbangan. Maksudnya kayak, oh perusahaan ini kayaknya ada merger sama perusahaan ini dan kedepannya bakal gimana-gimana. Nah, yang saya bingung tuh Ya, kadang-kadang tuh udah ngelihat kayaknya sih bagus nih, cuma ternyata setelah beberapa bulan ke depan tuh drop gitu ya atau jatuh dan sempat tanya-tanya juga ya. katanya ya kalau media itu kan kadang beberapa ada yang dibuat-buat naikin ini ya beberapa harga saham ya. Nah itu tuh nyari Ya. yang kredibel itu yang kayak mana ya gitu ya, untuk berita-beritanya gitu. Oh, nyari beritanya ya. Kalau kadang kalau Beritanya kita itu udah lihat dari apa analisa fundamentalnya kayak udah yakin nih tinggal apa ya tinggal dari pihak luar lah yang istilahnya ngeyakinin dikit lah gitu. Nah itu sih yang masih bingung. oke ya. Kalau berita itu kan sumbernya banyak ya. Paling kita validasinya lihat dengan ini ya. Kalau saya biasanya misalnya ada berita dividen, saya cek lagi mungkin saya baca-baca ya orang ngomongnya apa sih di forum-forum gitu. Ada dalam Stockbit kah atau apalah. Sama kalau untuk validasinya itu ada lagi Mas. Itu kita analisa fundamental lagi satu, teknikal iya, sama ini saya nggak ada di presentasi saya tapi baca bid dan offer ya, volume. Siapa yang beli, siapa yang jual, ada yang ngumpulin barangnya nggak, di harga berapa ngumpulinnya. Kalau banyak di bawah, ya berarti harganya mau ke atas gitu. Oh jadi lihat dari volume bidnya ya mas ya. Iya kalau saya soalnya ya itu Mas, scalping sih ya, jadi sebentar aja gitu kalau lagi tiba-tiba rame nih. Jadi kalau saya trading tuh cari yang rame, nggak mau yang sepi. Cari yang rame banget saham gitu. Banyaknya tuh bukan banyak volume aja, tapi frekuensinya. Banyak orang jual dan beli. Karena dengan banyak yang jual beli, harganya tuh loncat-loncat ya. Naik turun, naik turun. Sama, ya tapi ini style scalping ya. Jadi nggak cocok buat semua orang ya. Kalau kayak Kak Firman kan dia investment long term gitu. Dia bisa juga kayak swing trade itu lama, swing trading. Scalping itu udah yang paling sebentar banget. Bahkan sampai 1 detik aja udah jual beli. Bahkan kurang bisa. Benar-benar sebentar. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Oke, berarti ngelihat dari bid sama
lihat volumenya sih ya, volume frekuensi sama dari forum-forum di ini ya, di apa sekuritas gitu. Forum sekuritas kayaknya kalau saya lihat ya paling forum Stockbit ya masih agak bener orangnya ngomongnya. Eh, Maksudnya nggak Oh, toxic. iya. Oke, oke, oke. Itu aja sih ya mungkin. Oke, nuhun nuhun Mas. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi? Alasannya kenapa Bang milih short term gitu dari Aksat? Itu Eh, tadi udah ya? Atau belum? Udah ya, tadi udah udah jawab sih. udah Kenapa milih jawab. short term? Kalau suka, jadi gini, kalau suka long term invest atau swing trading, mungkin bisa tanya Kak Firman. Itu menurut saya dia tuh jago banget sih. Bisa bisa tahu mana yang naik gitu, tapi nggak akurat, nggak selalu. Jadi ya kalau di saham itu probabilitas sih, kayak ini kemungkinan bener 60% gitu. Ini kemungkinan eh, turun nih, tapi setelah dicek ini fundamentalnya gimana, teknikalnya seperti apa, oh mungkin ya 70% naik gitu atau turun. Itu kalau dipikirin, kita pikir sendiri memang agak sulit awalnya, pasti bingung. Makanya saya tambahin ini, gambar ini. Karena memang pasti ngezoning, bingung banget. Ini mulainya dari mana? Yang penting itu tapi seperti Kak Firman bilang, risk management ya. Ada 100 juta, ya mungkin dipakai kalau misalnya mau langsung kayak gitu ya 100 juta. Dipakainya 10%-nya dulu. Itu bolehlah belajar pelan-pelan. Jadi intinya terus belajar dan hati-hati karena trading tuh dinamis ya, market juga dinamis sih. Kadang hari ini begini, besok atau bulan depan beda lagi gerakannya. Nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah gitu. Semuanya probabilitas. Sebenarnya tuh tadi apa namanya? Ada ngomongin soal pakai uang dingin. Ya. Sebetulnya aku ada kepikiran sih kayak apa ya? Kadang tuh orang mikirnya uang yang dia belum mau pakai sekarang, mungkin dia Hmm. pakainya itu kayak setahun 2 tahun kemudian. Kadang tuh suka dianggap orang uang dingin gitu loh. Misalnya nih keluarga, mungkin dia anaknya sekarang baru lahir, berarti kan otomatis bakalan masuk sekolah nih 3 tahun kemudian. Nah, kalau misalkan dana pendidikan anaknya itu dia anggap uang dingin dan diinvestasikan melalui saham yang dia rencananya bakal long term, nah itu gimana tuh menurut Kak Edo atau Kak Firman? Apakah itu bisa disebut uang dingin dan boleh diinvestasikan atau lebih baik jangan atau mungkin hanya 50% atau berapa persen atau gimana? Menurut pandangan kalian? Kak Firman ya silakan. Investment kayak gitu ya buat masa depan anak ya maksudnya. Sama. Apakah itu bisa disebut uang dingin? Dingin ya. Uang dingin sih kalau opini saya sih itu bukan uang dingin sih. Tapi kalau mau diinvestasiin nggak masalah. Tapi tolong jangan yang high risk. Kalau mau paling deposito. Jadi di saat nanti anaknya udah mau pakai, diambil depositonya tapi udah ada bunganya. Oh, oke. Uang dingin tapi lebih baik yang low risk ya. Low risk aja gitu sih. Karena itu masa depan anak, jangan digambling. Oke. Pokoknya berarti kalau mau investasi di high risk adalah uang dingin yang benar-benar istilah kasarnya kalau hilang pun kita rela gitu loh ya. Betul. Kalau berani invest itu duitnya harus udah siap hilang. Bukan berarti dihilangin ya. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Kak Dia. Mungkin Kak Dia mau nanyanya lewat chat aja atau mau open mic Kak Dia? Chat aja, oke. Kalau mau ngincer dividennya yang harus dilihat apa ya Kak? Mungkin Kak Firman nih, karena lebih ke long term. Yang pasti sih net profit ya. Karena kan dividen itu kan tergantung dari keuntungan si company itu sendiri sih.
Sama paling lihat aja pembagian dividennya dari tahun ke tahun tuh dia ngasihnya berapa. Biasanya itu kelihatan patternnya. Ada beberapa perusahaan yang emang mau ngasih dividennya gede, ada yang biarpun dia udah untung tapi ngasihnya dikit kayak gitu. Kalau dari saya sih kayak gitu sih. Mungkin ada mau ditambahin mungkin, Gibi? Dividen mau ngincer nggak peduli ya, pokoknya sama apa aja. Kalau mau ngincer itu misalnya si perusahaan bakalan bagi dividennya biasanya kan pertengahan tahun ya, Juni Juli mungkin ya, berarti tahun depan. Kalau mau ngincer dividen berarti harus cicil beli dari sekarang. Kalau misalnya lagi harganya bagus ya, lagi di bawah, misalnya pantau BCA lagi di dipnya nih, yang di HL gitu, lagi di bawah. Nanti mungkin dia bagi dividen sekitar di HH kan ya. Setelah bagi dividen biasanya tuh saham turun harganya. Jadi untuk supaya kita dapat dividennya ya, tapi nggak loss kan. Kalau loss kan harganya turun jadi loss. Jadi harus dibeli dari harga lebih di bawah itu dibanding dividen yield namanya. Berapa persen itu tergantung perusahaannya ya. Kalau misal dividen yieldnya 5% berarti saham kita nih jangan sampai rugi lebih dari 5%. Kalau nggak nanti ketutup dividennya. Itu kalau mau ngincer dividen yang mau dapet tanpa ada rugi gitu. Tapi itu tidak gampang, tapi mesti mau dicoba boleh aja. Tapi memang lama diem duitnya gitu. Kalau saya enggak sih. Kalau saya ya. Kalau Kak Firman kayaknya iya ya. Iya, ya Kak Firman ya. Suka ya. Kan kalau gue kan ada swingnya juga, jadi nggak semuanya gue invest. Oh ya, Kak Firman kombinasi swing dan long termnya. Kalau saya scalping aja. Benar-benar super short term. Itu aja mungkin. Oke, Kak Sukma nih, Kak Sukma katanya mau tanya, boleh kan Kak Sukma? Iya boleh silakan. Baru masuk lagi orangnya. Halo, Kak Sukma. Halo, selamat malam. Malam, Kak Sukma. Ya, sorry tadi salah pencet. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, saya bisa dibilang termasuk awam ya mengenai saham. Jadi Baik. saat ini cuman baru sebatas sering ya follow-follow akun yang ngebahas tentang saham biar terbiasa aja dengan istilah-istilah yang sering digunakan gitu. Yang saya ingin tanyakan sih paling yang basic-basic aja. Seperti yang tadi di awal yang pertama aku tanyain itu. Saham itu kan kepemilikan sebuah perusahaan ya. Iya. Halo? Nah, jadi pergerakan saham tiap harinya pun itu berarti tiap perusahaan beda-beda tergantung histori perusahaan masing-masing. Sama ada analisa teknikal dan fundamental itu yang mempengaruhi pergerakan seperti itu kan ya. Iya. Misal nih, tadi kan yang saya contohkan itu uang 100 juta, misalkan dibelikan 90 juta, sisa 10 juta, ya mungkin tadi menurut Masnya jangan semuanya 90 juta ditransaksikan itu mungkin sisa dana yang sisanya itu bisa dibelikan lagi buat saham-saham lain yang lagi turun mungkin seperti itu. Cuman aku nggak nanya yang kayak gitu, kalau gitu ntar melebar kemana-mana. Misalkan nih saham BCA ya, itu yang 90 juta dibeliin ke saham itu. Terus kan ternyata pas beli di harga yang kita beli, ternyata turun-turun terus. Nah, tadi kan katanya cuman statusnya floating loss aja. Dan nggak perlu injek dana kalau di saham. Kalau begitu berarti kita nggak usah nggak ada yang dikhawatirkan dong kalau kayak gitu. Oke, itu karena tergantung ya.
Mungkin kalau investnya 100 juta di BCA, tergantung perspektif Makanya, buat orangnya banyak atau enggak gitu. Mungkin. maaf nih ya, maaf sorry aku potong sedikit. Ya, ya. Soalnya kan kalau misalkan prosedur mau buka saham itu kan, buka saham, invest saham itu kan kita transfer untuk rekening saham nih, kan masukin 100 kan. Terus ini misalkan ya contoh sederhana, belanjain lah 90 juta itu, sisakan 10 juta. Nah, saham kan pergerakannya pasti naik turun. Nah, kalau saham kan ambil profitnya itu cuma satu arah ketika harga naik aja. Kalau turun, dia akan rugi. Kalau nggak dieksekusi, dia akan jadi rugi. Kalau misalkan nggak dieksekusi, ya dia ruginya floating gitu. Nah, kalau misalkan kita confidence dengan kinerja saham yang kita beli, ya udah tinggal didiemin aja. Kalaupun loss kan itu sifatnya cuman floating. Apalagi kan banyak orang bilang itu BCA itu blue chip, terus masa depan cerah. Pokoknya banyak yang bagus-bagusnya deh kayak gitu. Nah, itu kayak gimana? Yang aku penasaran itu sebenarnya ketika market turun terus, sementara kita beli di harga yang agak jauh ketika marketnya turun terus, itu tuh apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa cuman hanya floating loss aja? Kalau cuman floating loss aja floating loss aja kayak gitu statusnya kan sebenarnya nggak ada yang harus dikhawatirkan gitu. Ya kan dari yang jawaban tadi Mas bilang yang pertama. Oke, kalau itu lebih ke mental ya kalau saya lihat. Karena kalau misalnya turun biarin aja, turun terus sampai minus 50%. Itu kalau saya gila sih. Bisa ya sampai minus besar. Tadi kata Masnya jawabannya itu cuman floating loss aja kok, nggak apa-apa, nggak perlu injek dana untuk nambah, untuk nahan pergerakan yang turun terus. Oh, nggak usah, kan gitu kan. Secara tidak langsung kan seperti itu. Mungkin aku bantu nengahin dulu deh, karena gini, kalau yang tadi Kak Sukma tanya itu kan Kak Sukma punya dananya kan 100 juta. Nah, kalau dari yang tadi Kak Firman share itu mengenai dollar cost averaging itu sebetulnya adalah salah satu teknik yang bisa Kak Sukma pakai. Walaupun Kak Sukma punya uangnya 100 juta, tapi kan namanya saham kita nggak tahu ya kapan naik, kapan turun. Maksudnya kita nggak ada yang tahu nih, nggak bisa 100% yakin ya bakal naik atau bakal turun. Nah, untuk meminimalisir resiko tadi yang Kak Sukma bilang abis setelah ditaruh 90 juta besokannya dia turun, itu bisa pakai si dollar cost averaging itu. Jadi masukinnya nggak langsung 90% uang yang Kak Sukma punya, tapi bisa aja pelan-pelan dari mungkin 30% dulu, 30 juta dulu. Nah, nanti kalau pada saat naik, Kak Sukma mau nambahin lagi mungkin 20 juta lagi, silahkan. Atau mungkin besoknya dia ternyata turun, Kak Sukma mau masukin 20 juta lagi, terus habis itu nanti ternyata dia bakalan naik lagi, berarti kan bakal ada profit lagi. Nah, itu sebenarnya yang tadi dijelasin sama Kak Firman itu bisa dipakai. Maksudnya adalah itu teknik untuk mengurangi resiko sih. Karena kalau misalkan ibaratnya nih Kak Sukma punya uang 100 juta, 90 juta langsung dibeliin saham. Padahal Kak Sukma nggak yakin 100% besok itu bakalan naik atau bakalan turun. Pada saat turun, pertanyaannya tadi tuh, mentalnya kuat gak? Bakalan tahan sampai dia turunnya seberapa jauh? Intinya kan sebetulnya seperti itu. Memang maksudnya kalau Kak Sukma cuman tahan nggak dijual, memang itu dia akan jadi floating loss doang. Tapi kan balik lagi, salah saham itu adalah masalah kekuatan ya. Maksudnya belajar dari pada saat isu vaksin keluar, itu kan sahamnya Kimia Farma itu naik banget kan. Nah, banyak orang yang nggak ngerti dan banyak orang yang akhirnya FOMO, akhirnya itu beli sahamnya si Kimia Farma karena mereka menganggap mereka beli sekarang itu mereka bisa jual lagi dengan harga yang tinggi. Nah, banyak yang nggak tahu kapan dia bakalan tiba-tiba nukik turun. Nah, banyak yang salah perhitungan, mereka sudah invest semuanya uangnya nih. Misalkan kayak tadi, Kak Sukma punya 100 juta. 100 juta dia invest semua ke Kimia Farma. Ternyata besoknya atau lusanya akhirnya harganya turun.
dan itu turunnya lumayan jauh waktu itu. Dan itu kan sampai banyak orang yang stres ya. Nah, itu mungkin pertanyaan balik lagi nih ke Kasukma. Kasukma seberapa siap untuk ngelihat portofolio Kasukma sendiri minusnya itu sampai seberapa jauh kan? Nah, maksudnya tadi dengan teknik-teknik yang di-share sama Kak Firman sama Kak Edo, itu sebenarnya hanya untuk teknik ngebantu gimana sih untuk minimalisir resiko, minimalisir kita tuh ruginya atau loss-nya itu banyak sih. Nah, jadi sebetulnya tadi jawabannya sebenarnya balik lagi nih ke Kasukma. Kasukma seberapa tahan profil resikonya untuk ngelihat portofolio minus. Nah, kalau misalkan memang nggak tahan-tahan banget lihat portofolio minus, mungkin bisa pakai cara tradingnya harian biar lossnya nggak terlalu banyak karena mainnya kan setiap hari. Atau mungkin mau mainnya long term tapi uangnya dibagi-bagi, nggak langsung bulan ini langsung banyak, tapi mungkin bisa dicicil bulan ini seberapa, bulan depan ada lagi. Yang penting continue terus. Boleh nambahin nggak? Boleh. Ya, jadi Ya. sebenarnya sih ini dari pengalaman aja ya, karena kan emang pernah main BCA juga dan sekarang pun masih main. Sebenarnya sih kalau beli pas minus sih, kalau BCA sih bisa dibilang dari pengalaman sebelumnya sih emang nggak perlu takut sih. Cuma kalau kita belinya salah saatnya dan kita masuknya langsung banyak, itu balik lagi ke opportunity loss aja sih. Apalagi kalau duit yang kita masukin banyak gitu ya. Jadi nggak rugi, tapi untungnya lama. Itu doang bedanya sih. Jadi kalau kita masuk timingnya kurang tepat, ya untungnya kita dapat jadi nggak maksimal aja. Sebenarnya sih lebih ke situ aja. Kalau rugi sih selama ini belum pernah rugi sih saya masukin ke situ sih. Ya, secara long term ya, bukan yang harian gitu maksudnya. Ya kalau dari saya sih gitu sih sebenarnya. Oke, ngerti. Jadi balik lagi ya, intinya itu seperti yang si Kak Felicia bilang, mentalnya sekuat mana, dan kalau misalkan kita mungkin secara knowledge-nya udah mumpuni, seperti yang tadi Mas bilang, sebenarnya sebenarnya ya akan naik, cuman memang butuh waktu dan kesabaran gitu ya. Kayak gitu bukan? Kalau untuk blue chip ya, for most cases benar kayak gitu. Tapi balik lagi kita nggak bisa pastiin 100% juga ya. Karena kan kita nggak tahu 10 tahun, 15 tahun lagi tiba-tiba berubah gitu kan ya. Kalau saya sih mikirnya kayak gini, kalau kita misalnya punya duit banyak gitu ya, kita mau investasi ke saham, jangan di satu sektor, disebar gitu loh. Jadi don't put all your egg in one basket. Kalau sampai itu kenapa-napa, ya kelar. Jadi kalau bisa sih disebar-sebar. Memang berat itu kalau mental. Kalau saya bisa beli BCA area sekitar ya sekarang 9.400, atas ini tiba-tiba dia turun ke 9.300, wah saya udah cemas, nggak bisa tidur. Udah merah. Kalau saya karena trading harian. Jadi memang style investment itu kan macam-macam ya. Kalau kayak mau sebar-sebar gitu berarti harus long term. Sebar-sebar ke berbagai sektor. Iya. Tapi balik lagi nggak ada salahnya sih, misalnya kayak duit 100 juta, 50% dipakai buat investment, 50% dipakai buat scalping, itu preference sih sebenarnya. Iya nggak ada masalah, 50 juta. Kalau kurang top up lagi. Tapi jangan gitu sih, itu gawat. Lebih baik dijatah dulu awalnya berapa. Terus kalau di market ya pengalaman saya pribadi jangan berharap ya. Hope itu soalnya hope is for the hopeless kalau di market. Bener-bener kalau harap wah ini bakal naik besok ya nggak bisa sih, langsung turun pasti. Jarang terjadi. Jangan punya ekspektasi. Iya, jangan punya Iya. ekspektasi pasti profit. Lebih baik ekspektasi manage risk ruginya tuh dibatasi. Jadi harus konsisten kita, nggak boleh keluar dari ini ya, peraturan diri sendiri. Kalau ingin swing.
Mungkin yang aku mau tanya adalah, walaupun nggak ada analisa yang benar-benar 100% ya, tapi Ya, maksudnya menurut Kak Firman sama Kak Edo, kapan sih benar-benar yang, kita ngelihat, suatu saham itu kayaknya ini udah benar-benar gak akan bakalan bisa naik deh. Nah, pada saat kita kayak udah, ngelihatnya kayak ini udah benar-benar sama sekali nggak bisa naik, lebih baikkah dijual atau ya udahlah biarin aja lah, anggap aja uang apa ya istilahnya kayak uang mati lah. Misalkan kayak kayak di kripto gitu. Kripto kan bener-bener istilahnya orang pada naruh di sana karena waktu itu udah sempet tinggi banget. Sekarang juga anjloknya udah separuh separuh dari yang waktu itu tertinggi. Jadi kan banyak orang yang kayak ya udahlah terserah lah. Duit di sana anggap aja duit duit tidak bertuan, duit ya udah kemudian ntar tiba-tiba naik lagi ya udah puji Tuhan, tapi kalau misalkan dia segitu-segitu aja ya udahlah biarin aja gitu. Nah, maksudnya kapan kita benar-benar ngelihat suatu saham atau suatu instrumen itu benar-benar kayak turun dan pada saat turun gimana? Maksudnya apakah lebih baik ditarik kah? Ya udah rugi-rugi gitu atau biarin anggap uang mati aja? Ini Kak Fir. kalau ngomong pengalaman ya, Boleh. kalau udah menuju saham gocap itu penting jangan diambil. 50% minusnya. Bukan, harganya 50. Oh, oke. Itu udah nggak mungkin bisa turun lagi. Tapi tidak bisa dijual juga karena nggak ada yang mau beli. Betul. Jadi kalau dia udah mendekati 50, better kalau bisa cut loss. Oke. Mendekati 50 meningkat loss ya. Iya, itu kalau kalau saya sih, karena sampai sekarang pun saya ada yang nyangkut. Oke. Nah, berarti ya kalau kayak gitu nyangkut ya anggap duit duit tidak bertuan ya nggak bisa diapa-apain juga. Sebenarnya bisa di itu kan ya, IB waktu itu kalau salah sempat jelasin apa pasar nego ya maksudnya. Iya, jual pasar nego. Jual harga di bawah 50 sama ada orang yang mau beli. Tapi kita mesti iklanin dulu. Saya mau jual saham ini di harga 20 misalnya paling rendah banget atau harga 2 kalau perlu. Mungkin ada yang mau, mungkin ada yang enggak. Itu mesti cari-cari orangnya ya. Baru jualnya secara nego, nggak di pasar reguler, nggak di saham, nggak sama orang-orang lain gitu. Langsung direct jualannya ke orang tersebut. Sorry, saham apa jualnya nego gitu maksudnya gimana tuh? Oke, jual nego itu jadi ada nama pasarnya pasar nego atau pasar tunai ya. Kita langsung jual saham yang kita miliki ke orang tersebut nggak pakai settlement T+2 kan ya kalau saham. Kan ke settle, kalau ini enggak, dia langsung T+0, langsung bisa kita miliki gitu sahamnya. Kalau beli dari orang yang mau jual nego. Oh, Saya ada aplikasinya namanya pasar nego atau gimana? itu bukan aplikasi, dia dari semua sekuritas ada itu untuk beli Oh, dari NG namanya ininya. Kalau tikernya biasanya NG. Misalnya BBCA, NG tuh nego atau TN tunai. Saya dulu pernah beli ke Kak Firman itu saham cuman 1 lot ya nego supaya ikut ininya RUPEPS-nya, RUPS untuk oh, kepemilikan itu, makanya saya ambil ke Kak Firman karena udah deadline saat itu. Jadi kita transaksi di nego 1 lot aja. oh, oke, oke. Harganya kita yang tentuin juga bisa. Ini aku baru denger sih, baru tahu. Biasanya ini dipakai sama ini ya, sama yang duitnya banyak gitu. Dia beli harganya di bawah saham 50, dia udah punya banyak barangnya, saham 50-nya dia habisin gitu ya, barangnya di 50 jadi naik kan kayak wah sahamnya bangkit hidup lagi dari kubur. Ya, habis itu baru dia jualan deh barang-barang dia. Gitu. Memang Oh, bagian memang advance sih. Udah ya, beberapa level dari analisa super teknikal gitu kalau belajar. iya ya. Ini ini udah lebih advance sih. Iya kayaknya. Saya itu belum pernah bikin presentasi basic ya. Ngobrolnya kan selalu yang gitu-gitu. Jadi balik ke basic lagi paku banget.
Oke. Maaf ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi ya sebetulnya juga belajar saham emang mesti banyak sih ya belajarnya. Karena mungkin dari aku pribadi belajar saham waktu itu sih lebih banyak dari YouTube, terus habis itu belakangan juga dari Instagram yang ngepost-ngepost. Memang sih harus penting banget yang digaris bawahi memang itu pakai uang dingin dan harus punya istilahnya kesiapan mental. Karena kalau misalkan orang yang gampang stres ngelihat portofolio minus sedikit, kayaknya mesti hati-hati deh. Kayaknya mungkin jangan langsung masuknya adalah ke pasar saham ya. Tapi mungkin pilih instrumen yang lain yang naik turunnya tuh nggak se ekstrim saham. Mungkin bisa kayak coba si reksadana dulu, atau bisa juga coba deposito. Kalau deposito sih udah pasti akan aman ya, pasti akan ada bunganya. Cuman kalau untuk reksadana bisa mungkin mulainya dari yang nominal kecil-kecil dulu kayak gitu. Karena kalau saham, aku lihat memang saham yang udah gede satu lotnya aja kan udah lumayan ya. Kalau misalkan kita mau pakai uangnya coba-coba dulu, istilah kasarnya uang belajar lah. Jadi anggapnya ya kita taruh duit dikit di reksadana, kalaupun hilang ya udahlah anggap aja itu uang sekolah kita belajar saham gitu loh. Dan dianggap aduh rugi terus habis itu masih diingat sampai 10 tahun kemudian, kayaknya jangan sampai kayak gitu juga ya. Tapi kegagalan itu guru terbaik sih. Nah, Cuman bisa diminimalisir misal daripada kasih ke market ya, ini aja ikut SPM gitu, sekolah pasar modal, belajar dikit nggak apa-apa, bisa. hmm, Itu sekolah pasar di modal tuh di mana tuh? oh di sekuritas suka ngadain. Coba follow IG-nya aja, misal Mirae gitu atau Stockbit juga pernah tuh yang paling banyak. Oke. Nah, teman-teman mungkin boleh coba tuh Books. daripada ngikut yang di Instagram, mungkin agak terlalu scattered materinya, mungkin bisa coba ikut sekolah pasar modal itu. Iya, jadi basic banget dulu ya yang kayak gini, technical super resistant sama fundamentalnya baca laporan keuangan sedikit. Ada level-levelnya sih sekolah pasar modal. Ada yang online, ada yang offline. Biasanya kalau kayak gitu free atau berbayar tuh dari sekuritasnya, Kak? Terakhir saya pernah ikut iseng yang dari nggak apa-apa yang ngomong intinya sekuritas ya. Tapi saya tidak terafiliasi. Dari Mirae itu 50.000, tapi didonasiin ke panti. Jadi ya sebenarnya gratis ya. Terus dapat makan siang juga. Jadi ya lumayan lah. Oke. Wah, lumayan. 50.000 dapat nasi padang. Enggak, maksudnya dikasih gitu, tuh dikasih nasi padang kalau di Mirai. Oke. Nah, tuh Kak Sukma ada nanya lagi tuh. Saham biasanya ada broker atau salesnya. Kakak-kakak pengalaman trading bareng broker atau langsung main sendiri? Trading bareng broker. Broker. Oh, trading bareng sales ya maksudnya ya. Enggak, saya nggak pernah sih. Sendiri. Kalau Kak Firman tidak, kurang tahu. Asli sih sendiri ya, tapi ada temen sih yang emang kerjanya gitu. Jadi tetap sendiri-sendiri, cuma mungkin ada sharing-sharing sama temen, tuker pikiran. Betul. Karena kan apa ya? Kan tiap orang kan punya kelebihan sama kekurangan masing-masing ya. Ya kalau saya lihat kan misalnya kayak Cibi nih, Cibi kan jago banget nih teknikal sama fundamentalnya apa segala. Biasa saya ngobrol sama dia aja kayak gitu. Saya sih bagian yang lainnya mungkin yang hal-hal lainnya gitu. Misalnya kayak saya ada kenalan di mana, kayak gitu saya ajak ngomong, gitu saya dapat insight tambahan. Nanti baru saya gabungin gitu. Sebenarnya sih better sih kalau bisa ngomong rame-rame lebih baik sih. Lebih banyak kepala, lebih banyak pertimbangan di situ. Betul. Berarti analisisnya rame-rame, tapi investnya, ngelola uangnya balik lagi ke masing-masing ya. Jadi udah harus siap sama resiko masing-masing. Betul. Saya ngobrol sama Cibi, style-nya beda, tapi kan ngobrolnya sama. Saham juga. Iya, tapi
Kita tuh kayak ya itu tadi makanya air dan minyak beda lah gitu. Tapi enggak lah, enggak bertolak belakang sih menurutku, ya bisa saling melengkapi. Ya mungkin tadi kayak punya duitnya 100 juta bisa di-split 50% buat long term, 50% short term. Bisa ya, bisa. Tergantung dari masing-masing lagi tapi ya. Mm-mm, betul. Sebenarnya sih idealnya sih di mix sih. Balik lagi eh, kalau kita investasi sih better lebih banyak itu apa? Lebih baik tipe ya sesuai dengan risknya. Ada yang high risk, ada yang low risk, ada yang medium risk, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah gitu. Jadi disebar-sebar aja gitu sih. Jadi nggak kepepet. Kalau lagi kepepet tuh panik gitu. Jadi kayak, aduh duitnya udah di sini semua, nggak bisa keluar apa segala gitu. Jangan sampai begitu. Nah, iya Hmm. itu hati-hati juga. Mau nambahin ya, maaf. Eh nambah-nambah beli itu tuh hati-hati juga. Bisa jadi nanti malah kita punya kebanyakan ininya saham kita gitu. Misalnya kita mau ngambil ya buying the dip kayak Kak Firman, tapi dia ngedip lagi terus kita beli terus itu agak berbahaya. Porsinya harus dikontrol. Nah, itu ngontrolnya gimana tuh? Maksudnya kan kadang kayak gitu susah banget ya diprediksi. Ya, Maksudnya sih eh, ada gak sih 1-2 pertimbangan gitu? ada di ini ya di slide kelihatan sama saya. Misalnya saya beli di yang jelas di sini lah ya, di titik ini nih, di atas nih harga 9 ribuan nih. Beli di sini, oh ternyata besoknya malah turun. Nah itu kan berarti saya beli lagi dong supaya nggak minus gitu di porto saya. Ternyata besok turun lagi. Nah itu biasanya ya kalau di sini nih area udah 3 kali gini, orang-orang pada jual sih karena kayak aduh udah nggak kuat liatnya merah kan. Mm-mm. Nah mendingan dari awal kalau kurang yakin di sini beli aja 1 lot dulu. Di bawah lagi beli lagi mungkin 2 lot. Bawahnya lagi 4 lot gitu. Jadi mengontrol ininya eh resikonya. Jadi kalau naik dikit nih, harga rata-ratanya udah di sekitar sini. Bisa di misalnya BEP ya, break even price. Jadi Mm-mm. jual tanpa rugi atau jual dengan profit sedikit. Kalau udah takut. Lagi-lagi tergantung masing-masing. Mm-mm. Itu maunya gimana, sekuat apa mentalnya. Kalau Oke. mau coba yang begituan misalnya 100 juta, berarti beli pertamanya kalau saya ya mau coba nih, misalnya ternyata di sini ya 5 juta. Habis itu berikutnya 10 juta. Habis itu berikutnya 20 juta. Memang harus begitu. Dia ke bawah tuh mungkin harus lebih besar. Kalau barang yang di atasnya nggak dijual, harga di atas nih tidak dijual ya. Itu harus mesti lebih besar. Kalau nggak nanti dia nggak kekerek average-nya. Harga rata-ratanya. Nah itu tapi tentuin belinya itu ya pakai super resisten lagi. Sama lihat dari berita fundamental, corporate-nya kayak gimana. Ini kan harian ya, lama ya. Jadi bisa sebulan kemudian masih beli lagi. Hmm. Nah itu kalau saya sendiri nggak suka lama itu. Saya melakukan hal yang sama tapi sehari aja gitu. Jadi kalau ini long term, kalau short term ya dari jam 9 pagi buka, ternyata turun ya cicil-cicil gitu. Nanti dia naik dikit jual. Tapi nggak segampang itu. Ada banyak Ada faktor. pertimbangan lain lagi ya, ada faktor lain lagi. Mm-mm. Dan Kalau tidak saham pick. Pilih awalnya itu paling susah deh. Kalau buat saya ya. Mau saham apa itu menurut saya cukup susah. Bentar deh, aku mungkin mau nanya dulu. Kalau misalkan dari Kak Edo bilang ngelihat dari berita kan. Menurut Kak Edo nih dari trading pengalaman, Ya. apa sih berita apa yang biasanya mempengaruhi naik saham dan berita macam apa yang mempengaruhi saham itu turun? Oke, berita paling ini langsung 2 nih ya, bisa nih. Dividen tuh udah nomor 1 deh kalau menurut saya ya. Mm-mm. Misal nih ada berita dividen keluar nih. Biasanya nih orang-orang ya udah pada punya punya beli banyak itu di bawah gitu di sini. Beritanya nanti keluar di sini. Nah, itu mulai naik pelan enggak, beritanya keluar di sini lebih tepatnya. Naik pelan pelan pelan. Nah, pas di hari dividennya nih pembagiannya apa sih namanya itu? Cum date. Dia kan udah masih tinggi nih.
Tapi setelah itu namanya kan ex-date ya, udah dibagi gitu, udah kalau orang baru beli saham ini tuh nggak akan dapat dividen ya, nggak ngaruh gitu. Mesti beli itu sebelum cum date atau di cum date-nya. Dia pasti orang-orang jualan itu udah hukum alamnya gitu kalau saya bilang ya. Dia pasti jualan. Karena orang dia mau ini kan, orang-orang tuh udah dapat dividennya gitu, udah dapat hasilnya gitu dari barang yang mereka keep selama ini. Mereka pengen jual aja daripada rugi banget gitu. Supaya harganya nih yang mereka miliki, misalnya mereka baru miliki sahamnya di sini, nggak melebihi yield-nya si dividen, hasil berapa persen tuh dividen perusahaan itu pada tahun itu gitu. Pada dia keluarin bukan berita sih, corp action-nya ya, bagi dividen itu berapa banyak. Misalnya kita punya 100 juta di saham BCA gitu, si dividennya itu mungkin berapa sih biasanya 100-an ya BCA. Dividen RP 100 per lembar, ya Sempat berarti 200 ya. sempat 200 ya. Intinya jangan sampai kalau dia turun nih, ngelewatin dividen yang kita dapat gitu kan, kayak percuma jadinya. Nah itu yang udah hukum alamnya yang pasti turun gitu jadinya saham. Tapi karena BCA ini kuat ya, ini kayaknya ini ya, kalau saya lihat ini bagi dividen ya kayaknya, nggak tahu tanggal berapa. Ini kayak gini nih, bagi dividen berita, kemudian banyak yang mau ambil sahamnya, besoknya jual sampai bawah. Besoknya nggak ada yang mau beli kan, ada beli dikit, jual lagi, jual turun lagi gitu. Itu udah paling, kalau dari pengalaman saya paling ngaruh tuh berita dividen. Oke, paham. Intinya jangan beli saham setelah cum date itu sih, atau di ex date jangan. Belinya justru gue demennya abis bagi dividen pas turun udah deket bawah baru beli. Nah itu buying the dip bisa diterapkan di situ setelah dia ex date, apalagi BCA kan. Iya. Wah, sebuah informasi yang oke nih. Sebenarnya sih cukup enak tuh beli pas orang panik sih sebenarnya. Iya. Biasanya sebetulnya banyak orang yang panik karena mereka kan nggak ngerti ya. Maksudnya nggak ngerti kapan itu jatuhnya karena memang dia mungkin rugi dan bakalan terus turun, atau dia sebenarnya turun ya karena mungkin lagi bagi dividen doang dan itu sebuah hal yang normal. Jadi ya kadang kan mungkin yang masih baru-baru nggak ngerti banget ya apa yang bikin saham ini hari ini turun. Nah mungkin ya karena itu dia mungkin juga ya panik, terus habis itu akhirnya mungkin dia ikut-ikutan jual. Makanya sebetulnya lebih penting kita bisa paham pergerakannya ini, penyebabnya apa ya, daripada cuma kita ngeliatin gini doang gitu loh. Bener, itu bener. Betul. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Andi. Kak Andi Cahyo mungkin bisa open mic. Boleh nanya langsung Kak Andi. Atau ya, oke, Kak Andi. Halo kakak-kakak semua, salam kenal. Thank you udah bikin Discord ini terkait saham ya. Itu sih kak, tadi mungkin pertanyaannya adalah di saham ini kan memang sepemahaman yang sejauh ini aku tahu bahwa butuh modal yang mungkin cukup besar seperti yang dibilang kalau satu lot saham pun bisa seharga beberapa ratus ribu gitu kan, apalagi saham-saham yang bisa dibilang blue chip atau sejenisnya gitu. Yang pertanyaannya adalah kalau dari kakak-kakak semua ini pendapatnya bagaimana pendapat terkait yang memperbesar income dulu sebelum masuk dunia saham itu dari kakak-kakak responnya gimana ya? Apakah memang kita harus nunggu kayak aku cuma kepikiran bahwa kita sebagai yang kayak contohnya pegawai swasta dan segala macam butuh mungkin banyak waktu untuk atau mungkin butuh menabung yang lebih banyak dulu mungkin ya gitu ya bisa dibilang agar bisa masuk ke dunia saham gitu. Itu dulu sih kak.
nanti mungkin bisa langsung disambung kalau ada masih yang kurang paham di next-nya. Thank you. Oke, Kak Firman. Saya dulu. Oke. Sebenarnya sih kalau namanya investment ya, ini personal sih ya, opini saya ya. Ya kalau ada uang sih ya invest aja sih, maksudnya jangan ditunggu-tunggu, karena semakin kita nunggu ya berarti itu duitnya nganggur gitu, maksudnya nggak ngasih apa-apa, yang ada kena inflasi minus. Kalau saya bilang sih selama ada duit itu bisa ke rekening itu ya, rekening saham, dan memang udah uang dingin lagi, balik lagi ya, uang dingin, dan memang udah siap itu apapun konsekuensinya, hilang atau enggak, ya masukin aja sih. Tapi balik lagi, ini kan ngomongin risk ya, coba start dari blue chip aja dulu gitu. Nanti mungkin kalau ada sisa duit, ya bisa pakai coba saham-saham lain mungkin yang mungkin teman main bareng kayak gitu, diajak ngobrol mungkin ya, oh ini ada saham menarik nih kayak gini, ya kalau mau try ya nggak masalah sih. Tapi balik lagi, jangan biarin uang itu tuh nganggur gitu, diem aja. Jangan sih, itu sayang sih. Karena ya yang ada minus, kena inflasi gitu. Kalau dari saya sih kayak gitu. Mungkin kalau dari Cidi? Kalau dari saya ya, kalau dari kecil itu investment bisa sih salah satu cara. Cuman butuh bukan hanya uangnya juga habis, waktunya habis karena lama. Tapi ya nggak apa-apa sih, invest kan untuk hari tua juga ya. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Kalau saya sih pikir misalnya mulai dari 100.000 lah ya minim deposit. Aduh, agak ini sih nggak recommended sih caranya ya scalping. Tapi scalping itu lagi-lagi benar-benar high risk lagi. Udah invest udah high risk, ini lebih high risk lagi. Tapi ya itu makin high risk, makin high return. Mungkin aku nambahin sedikit deh, apa yang ditanya sama Kak Andi Cahyo, memperbesar income dulu sebelum masuk dunia saham. Kalau dari aku, pengalaman aku sih, maksudnya kan instrumen keuangan ada banyak ya sebenarnya. Nah, balik lagi sebenarnya tujuannya Kak Andi ini, tujuan finansialnya itu apa? Apakah memang pengen menjaga supaya uang nganggurnya ini nggak kehilangan nilai? Nah, tapi balik lagi kan, uangnya ini sebetulnya bakalan dipakai di masa depan itu, istilahnya kayak pasti atau enggak uangnya itu bakalan dipakai dalam waktu berapa tahun gitu loh. Kayak misalnya, tadi kan aku udah nanya ya, misalkan kayak orang tua sekarang anaknya mungkin baru lahir, tapi dalam 3 tahun, 4 tahun ke depan anaknya bakalan pasti akan masuk sekolah. Nah, dari situ kan sebetulnya udah harus tuh bikin rencana keuangan, anak itu sekolah di tahun berapa, perkiraan uang sekolah dan biaya untuk kayak beli bukunya, beli seragamnya, atau mungkin beli bahan buat tugas-tugasnya, itu kan harus udah dihitung tuh dari sekarang dan dihitung dengan ya inflasi pada tahun itu bakalan berapa sih sebenarnya nilainya. Nah, dari sana kan sebetulnya bisa ditarik lagi tuh. Ditarik lagi harusnya sebetulnya kita sekarang uangnya ada berapa dan perkiraan di tahun itu sebenarnya nyampe nggak sih tujuan keuangan kita. Nah, kalau misalkan udah nyampe tujuan keuangannya dan cara mencapai tujuan keuangan itu sebenarnya gimana? Apakah mau pakai yang low risk kayak deposito yang udah pasti bakalan dapat bunganya? Nah, cuma mungkin perlu dipertimbangin apakah bunga depositonya itu bisa ngalahin inflasi atau malah tergerus sama inflasi. Terus kayak mungkin misalnya juga emas juga bisa. Emas juga menurutku agak, jujur pribadi personal opinion, emas sih kurang ya. Karena kadang keuntungan dari jual beli emas itu sama aja dengan inflasinya. Jadi kayak aku merasa ya nggak ada secara nilai uangnya, value rupiahnya mungkin ada keuntungannya. Tapi secara inflasi di tahun sekarang mungkin bisa beli motor, ya di tahun itu ya sama juga cuma bisa beli motor, nggak ada tambahan-tambahan yang lainnya kan.
Tapi kalau misalkan pengen diinvestasiin di saham pun, ya harus hati-hati karena tujuan keuangannya tadi kan 3 tahun kemudian dananya mau dipakai untuk dana pendidikan. Kalau misalkan ditaruh di saham, apakah yakin sahamnya itu 3 tahun kemudian bakalan sesuai dengan goal kita atau justru malah turun? Nah, kalau turun apakah kita punya safety net yang lain untuk pemasukan yang lain atau dana yang lain? Nah, jadi sebetulnya dari tujuan keuangannya dulu nih tahu, dan baru dari situ kita bisa nih ngeplot sebenarnya uangnya itu mau ditaruhnya di mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, profil resiko kita, sama tujuan keuangan kita. Kalau menurut aku ya. Dan kalau masalahnya dibilang memperbesar income dulu baru masuk ke dunia saham, itu balik lagi nih. Kalau misalnya tujuan Kak Andi itu adalah sesuatu yang udah pasti kayak dana pendidikan atau misalkan ya kayak gitu-gitu. Itu menurutku lebih baik jangan mainnya di high risk. High risk itu menurut pribadi aku ya adalah bener-bener uang yang Kak Andi nggak akan pernah pakai. Karena kalau misalkan prinsipnya adalah main ke saham high risk, tapi pengennya mindsetnya adalah harus high return, itu lebih baik jangan sih menurutku. Karena artinya belum siap dengan high loss-nya juga. Memang high risk high return, tapi harus ditambahin deh kayaknya high risk high return high loss juga gitu loh. Nah, kadang tuh orang banyak yang masuk ke saham, tapi mereka sebenarnya nggak siap loss. Kalau misalkan nggak siap untuk loss, lebih baik menurutku jangan main yang high risk high return. Karena ya itu, balik lagi, ntar kalau pada saat Kak Andi misalkan butuh uangnya, dan uangnya itu nyangkut, nggak bisa dipakai, nah berarti kan harus punya sumber dana yang lain nih. Apakah siap sumber dananya itu? Ya, ini agak mixing sama itu sih, financial planning sih sebenarnya. Iya. Ya sih, soalnya karena kalau apa ya, gimana ya? Aku sih agak setuju ya memperbesar income sebelum masuk dunia saham supaya kalau misalkan apa namanya uang yang ditaruhnya itu pun banyak, ya mungkin biar lebih berasa aja profitnya ya. Cuman kalau misalkan ini bilangnya apa high risk high return, jangan sampai anggapannya kayak masukin saham tuh udah pasti profit gitu loh. Kadang tuh orang masuk ke saham mereka sebenarnya nggak siap gitu loh dengan high loss-nya nggak sih? Tapi mereka cut gitu loh masuk ke saham. Padahal sebenarnya mentalnya belum siap gitu. Aku tuh agak kasihan sih sama orang-orang yang sebenarnya secara mental belum siap, tapi mereka tuh maksa masuk ke dunia saham karena iming-iming itu high risk high return. Ya, itu benar juga sih. Maksudnya apa ya? Kalau saya lihat sih sebenarnya orang yang main sahamnya sukses ya, rata-rata tuh prinsip mereka tuh jangan naruh. Betul, betul, Itu, betul, betul. ya itu yang paling penting sih. Jangan naruh. Sama jangan berharap, jangan pakai emosi. Itu. Udah Iya kayak robot. betul. Karena Sama, kayak, iya kenapa tuh? ya sih kalau yang tadi saya bilang sih, balik lagi ini mainnya risk ya. Harus bener-bener naker risknya. Itu sih yang paling penting sih. Ya nakar risknya, terus juga kita benar-benar harus tahu sih profil resiko kita sampai di batas mana kita bisa ngelihat portofolio minus. Iya, betul. Betul. Karena ya itu, karena aku juga ya aku adalah maksudnya iseng-iseng coba saham, pernah coba reksadana, pernah coba terus kripto juga pernah coba. Cuma mungkin ya itu balik lagi kayak di kripto istilahnya aku taruh nih uangnya, terus hilang sampai ya udah bener-bener gak ada nilainya gitu. Ya maksudnya ya udah gitu loh. Mungkin ya bagi aku ya udah aku anggap itu uang belajar lah ya. Uang belajar jadi ya udah hilang juga ya nggak sakit hati, nggak sampai stres gimana banget gitu loh. Tapi kalau misalnya masuknya ke saham atau misalkan kripto kan sama-sama high risk ya. Tapi prinsipnya udah kayak pokoknya harus plus, harus high return. Nah itu menurutku agak udah salah sih persepsinya di sana. Kalau memang konsep investasinya pengennya plus, lebih baik adalah main di yang low risk
tapi udah pasti akan ada profit, cuman mungkin profitnya ya nggak gede-gede banget, kayak deposito gitu sih. Atau mungkin bisa juga coba reksadana. Cuman kalau menurutku pribadi sih aku kurang cocok sih reksadana. Karena kayak reksadana aku coba ya apa ya? Tidak sesuai lah, tidak sesuai dengan harapan. Jadi ya memang itu balik lagi sih. Kalau misalkan tadi Kak Andi bilang memperbesar income dulu, nggak apa-apa banget. Tapi maksudnya benar-benar harus digarisbawahin banget gitu loh. Uangnya yang ditaruh di saham adalah uang yang benar-benar seandainya amit-amit hilang, itu Kak Andi harus siap gitu loh. Pokoknya jangan mindsetnya pasti profit. Mindsetnya lebih baik adalah pasti loss gitu. Tapi kalau benar-benar ngebet banget ya, pengen beli saham, ya mulai kecil aja dulu. 100.000. Small. Iya, start small. Start small, Mulai lihat aja dulu. persentasenya sih, jangan nominalnya. Ya nominalnya nggak usah, persentasenya. Tapi jangan berarti pakai duit besar sama, beda lagi nanti. Hmm, Kalau karena duit kecil itu karena nggak ada beban ya, jadi lebih mudah pasti. Membangun mental. Membangun mental, tapi ya pelan-pelan. Porsinya tuh ningkatinnya pelan-pelan aja. Lama banget itu. Itu kayak ada ya, trader sukses tuh lama banget ininya. Bisa profitnya konsisten tuh butuh tahunan, 8 tahun mungkin. Set. nah, Jadi nggak sebentar, bukan cepet kaya gitu masuk saham, enggak. Iya. Lama banget. Pertama-lama mungkin ya pernah baca ya di Investopedia tuh 80%, 90% deh. Itu pasti loss kalau baru trading. Iya, saya baru loss. trading. Iya, tuh Kak Firman loss. Saya juga loss awal-awal. Sama Biasa lah. semua kayaknya mulainya dari loss dulu sih. Nah, Iya, cuman ya, mau masuk lagi apa enggak, mau belajar lagi apa enggak gitu kan. iya betul. Intinya ya Menurutku tergantung kayaknya niat. ya sebelum orang investasi betul-betul kayak harus bikin ini dulu sih, peta profil financialnya gitu loh. Ya, kayak harus tentuin dulu sebetulnya financial goal-nya apa dalam beberapa tahun ke depan. Terus profil resikonya disesuaikan dengan financial goal-nya juga apa. Nah, dari situ sebetulnya akan lebih gampang begitu kita udah tahu nih tujuan financial kita apa, profil resiko kita apa, kayaknya lebih gampang untuk pilih instrumen kita mau taruh uangnya itu di mana sebetulnya. Kalau pribadi aku ya, menurutku benar-benar harus tahu dulu kita gimana tujuan finansial sama profil resikonya. Benar sih. Setuju. Benar, Ya. harus tentuin arahnya dulu ya, benar. Tentuin goal, tentuin style. Betul. Tentuin Jadi goal, nggak tentuin style. semua orang sebetulnya harus masuk ke saham. Kalau dia merasa tidak cocok, dia mungkin cocoknya mungkin deposito aja dah yang bikin hati tenang, ya nggak apa-apa juga kalau itu sesuai sama apa kebutuhan dan personal goal-nya. Iya, ini agak mau curhat aja ya. Sedikit curhat nih. Kalau bener-bener mau ini banget ya, invest saham atau trading mungkin. Kalau misalnya mau ngejar gain ya, biasanya kan persenan ya. Kalau sampai nggak sesuai target misalnya per minggu, itu ya kalau saya ya ada apa ya, ada yang dikurangin itu kayak makan ya. Kalau saya makan saya kurangin jadi cuman nasi sama tempe. Oh, Kalau minus hari ini makan nasi tempe dulu deh. Kayak gitu deh dulu-dulu ya pas masih newbie banget. nah gimana Itu tuh sampai kan? kayak begitu gitu loh. Jadi ada yang dikurangin juga. Kalau pengen pakai uang bukan dingin sih ya, uang tapi nggak panas juga, uang anget ya, tengah-tengah. Hmm, Kalau saya ya, tapi beda-beda ya tiap orang. Kalau saya ada yang harus dikurangin gitu. Jadi dikurangin makannya kayak apa? Yang penting bisa belajar saham. oke oke. Intinya ada yang dikurangi. Karena kata Hasu kepikiran terus Porto. Porto Merah waktu itu ya karena kif ya. Makanya saya kayak aduh nyebelin nih Porto Merah. Bikin gelisah tidur aja. Ya udah nggak pernah nyimpen lagi akhirnya semenjak tahun 2021 akhir gitu. Udah beda ganti style. Scalping Jadi aja deh. scalper. Jadi scalper.
Jadi Oke. nge-scalping. By the way kayaknya ada yang pertanyaan yang kelewat nih. Kak Arifin nanya, pengalaman Mas Edo sama Mas Firman rata-rata set risk to reward ratio untuk scalping, ratio rewardnya berapa sering di set dan paling tinggi bisa berapa? Oh itu nanya scalping ke saya dong ya berarti. Kak Firman Boleh. nggak scalping. Oke, kalau risk reward itu bisa tentuin masing-masing ya pribadi. Tapi kalau mau saya ya untuk contoh aja, misalnya 100.000 karena scalping nih ya risknya 1:1 bisa hilang 100 dapetin 200 gitu. 1:1 lagi. 1:2. Jadi loss 1 dapat 2 gitu. Itu udah paling low itu. Tapi nyatanya kan ya teorinya begitu ya 1:2. Jarang sih, malah lebih tepatnya 1:0,5. Karena plan tuh nggak selalu berjalan mulus ya rencana. Selalu aja ada sesuatu. Selalu aja ada bandar jualan. Jadi aja harga sahamnya turun. Banyak dinamisnya gitu. Jadi tidak selalu begitu terus gitu. Itu susah banget itu. Kalau mau konsisten profit ya di saham itu susah sekali. Kalau menurut saya. Itu aja ya. Pasti ada naik turunnya ya, tapi setidaknya kalau diambil garis besarnya keseluruhan yang penting masih plus lah ya. Iya gitu. Jadi Betul. ke atas terus nih kayak di chart ke atas walaupun uangnya naik turun rugi untung. Ya namanya juga trading kan bertukar kan. Kita tukar saham, tukar duit lagi, bolak-balik terus tapi kayak plus kecil-kecil aja gitu. Nah, tapi kalau scalping itu ya kita mencoba mencari yang kalau saya ya cari yang plus-plusnya aja gitu. Pas udah mau turun-turunnya ini nggak ikutan, udahan jual dulu. Pas mau plus-plus lagi ikutan lagi. Habis itu turun lagi ya jual dulu, nggak ikutan gitu. Nah itu cara nentuinnya bisa pakai super resistant, analisa fundamental, sama pengalaman. Itu aja ya. Oke. Gimana Kak Arifin? Apakah sudah menjawab? Oke, sip. Nah, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya kalau belajar trading itu ya kayaknya nggak ada habisnya deh sampai sekarang pun ya yang udah bertahun-tahun trading masih belajar loh, terus belajar, nggak pernah stop karena market Sebetulnya, itu dinamis. ya setuju sih market itu dinamis. Dan sebetulnya karena apa ya? Karena mungkin nggak cuma saham ya, tapi mungkin orang-orang yang kerja di dunia bisnis pun mereka kan sebetulnya diharuskan untuk baca berita karena sebetulnya berita itu banyak pasti akan mempengaruhi ke bisnis. Kayak misalkan pemerintah bikin kebijakan apa, itu bisa ngaruh ke bisnisnya. Dan ya namanya itu ngaruh ke bisnis, biasanya ya kalau perusahaannya TBK pun ya pasti akan terkena dampak kan. Kayak ya tiba-tiba Jokowi keluarin perintah untuk apa namanya pabrik-pabrik untuk EV electronic vehicle untuk buka pabrik di Indonesia. Nah itu kan langsung tuh tiba-tiba semua industri yang berkaitan dengan EV sahamnya tiba-tiba naik. Iya, betul. Iya Itu. betul. Kayak elektronik, misal nikel gitu pada naik biasa. Iya, nah sebetulnya kalau menurutku untuk salah satu untuk bisa analisa apa ya, analisa saham atau bisnis secara general, kayak kita perlu juga sih ngerti paham berita apa yang kita baca itu kaitannya bakal berdampak apa gitu loh ke ekonomi secara ya se-Indonesia secara global, terus juga terhadap sektor mana aja yang terdampak. Kayak tuh ilmu kayak gitu tuh bakalan lebih lebih apa ya, lebih penting dan lebih susah juga buat dipelajarin. Itu betul sih. Tapi kalau saya biasa kayak gini, kan semua orang pasti punya background masing-masing ya.
ada yang mungkin background-nya IT, ada yang mungkin background-nya bisnis, marketing, sales dan lain-lain gitu lah ya. Kalau saya lebih prefer tanya sama teman saya yang di industri itu. Ini impact-nya gimana gitu, maksudnya ini ada berita baru nih, impact-nya di industri sana tuh apa gitu maksudnya. Kira-kira kalau di industri Anda itu apakah bakal impact positif apa impact negatif. Jadi saya sih nggak berusaha tahu sendiri ya, saya lebih prefer tanya ke orang yang expert gitu. Kan teman kita banyak ya, di industri juga macam-macam. Jadi ya kita tanya ke mereka aja kayak gitu sih. Nanti sambil kita bandingin sama analisa kita juga. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan ada berita-berita apa, bisa tanya di channel keuangan juga boleh. Nanya-nanya di sini juga boleh, siapa tahu ada yang expert di sini. Betul, betul. Karena setiap orang punya industri masing-masing, kita bisa aja cari tahu tentang industri itu. Tapi pasti orang yang kerja di industri itu pasti lebih tahu. Iya Iya. sih, betul. Itu bisa dibilang orang dalam. Ya, Orang dalam. Orang I dalam. guess. Ya, itu kalau kayak gitu ada sampai temen yang kayak gitu ya, FYI aja itu ilegal ya. Namanya insider trading, saudara-saudara. Itu kalau Ilegal perusahaan ya. membantu sih. Ilegalnya ya membantu tapi ilegal. Jangan di perusahaan yang sama ya. Industri yang sama. Ya, industri yang sama ya. Iya. Misal kita dengar berita ya dari perusahaan A mau bagi dividen gitu, belum keluar nih newsnya. Tapi kita tahu duluan dari dia. Itu gawat ya. Iya, itu nggak boleh. Bisa diselidiki nanti. Kok ini ada anomali gitu kan. Itu nggak boleh kalau itu nggak boleh. Insider trading itu. Wah, itu nggak boleh sih ya. Itu nggak boleh. Yang kalau mau ditanyain lebih ke industrinya aja sih, maksudnya komoditinya mungkin ditanya, gitu itu masih oke. Masa depannya gimana gitu ya, itu masih abu-abu itu, boleh. Mungkin kalau misalkan ada berita terkait EV, nanya ke teman-teman yang kerja di perusahaan mobil mungkin ya. Bisa kayak gitu. Bisa yang kerja di IMAS atau ASI, bisa aja. Atau yang mungkin ada impact langsung bahan bakunya, mungkin bikin bikin baterai, ada apa aja bahannya gitu. Bisa juga tanya ke mereka gitu. Inco, NCKL, banyak sih. Ya kayak gitu bisa juga sih. Mungkin bisa jadi pertimbangan sih itu. Maksudnya bagaimana kita membaca berita, karena sebenarnya baca berita sih kita mungkin baca berita ya, cuman yang agak susah ya itu menganalisa apa dampaknya. Betul kayak gitu. Kita tanya ke teman pun kalau kita nanyanya salah, ya nggak dapat apa sesuai yang kita harapin gitu. Kita harus tahu apa yang harus ditanya dan gimana cara nanyanya. Apa tuh? Gimana cara nanyanya tuh apa tuh? Agak sulit dijelaskan ya gitu ya, maksudnya mana ya, kalau gue sih nanya ke temen gue masalah komoditi apa segala itu biasa gue udah bisa baca patternnya gitu. Jadi gue tanya ini buat dapat pattern ini, gue tanya ini buat dapat pattern ini gitu. Tapi nyambung sendiri. Oke. Yang penting banyak koneksi dan suka ini ya, membaca ya. Itu udah awalnya dulu sih, suka baca-baca atau tidak. Ya at least kalau ya. Ya nggak apa-apa, lanjut Kak. Oh ya. Ya tadi mau ngomong apa ya, lupa. Iya. Lupa. Suka baca-baca, tadi saya bilang suka baca-baca. Baca-baca Masih berita. Masih lupa jujur, nanti aja deh. Yang itu sih. Menurutku pentingnya itu sih sebetulnya daripada kita mikirin apa ya. Maksudnya daripada kita mikirin bagaimana caranya untuk profit, sebetulnya kan dari teknik analisa ini kan sebenarnya ya ilmunya satu, tapi maksudnya mungkin ya kalau misalkan aku boleh simpulin teknik analisa kayak misalkan gini nih, support resistant, kita cuma ngelihat tabelnya kan naik dan turun, tapi kan sebetulnya ini harus kita combine lagi dengan berita yang kita baca.
pada saat turun itu sebetulnya ada kejadian apa sih? Pada saat naik itu ada kejadian apa sih? Jadi sebetulnya yang perlu kita belajar adalah kejadian atau berita apa yang menyebabkan saham itu naik, kejadian atau berita apa yang menyebabkan saham itu turun. Supaya ya analisa kita setidaknya kalau meleset mungkin tidak meleset jauh karena berdasarkan histori kejadiannya adalah seperti itu. Bener. Iya, chart itu histori sih ya, tetap kalau Iya, misalnya kan ada anomali. iya ada anomali. Tapi kalau menurut saya yang paling live ya sebelum di chart ada gambarnya lagi turun itu bid over sih. Itu udah paling nyata banget itu. Dan sama banyak yang jual sama yang beli itu kan kita bisa lihat kalau trading ya langsung ya. Kalau ada waktunya jam 9 pagi depan komputer itu udah paling depan itu tahu nih saham bakal naik atau turun. Oke. Jadi saya tiap hari ya jam 9 pagi melihat komputer. Atau kalau lagi berhalangan lihat dari HP bisa juga. Terus ngehang, nggak bisa itu order 2 menit. Itu hanya sekuritas tertentu, nggak semuanya. Itu lagi-lagi pengalaman ya. Nanti coba-coba aja ya. Sekuritas kan banyak banget ya. Ada berapa ya? 90-an gitu di Indonesia. So far saya coba udah yang besar-besar tuh udah 12 sekuritas. Wow. Jadi plus minusnya sih ada ya. Nggak ada yang perfect sekuritas itu. Ada kelemahannya, ada kadang-kadang suka maintenance gitu. Jadi nggak bisa beli saham atau jual. Nah itu nanti teman-teman bisa cek sendiri aja. Bisa lihat gitu gimana reputasinya si sekuritas ini. Itu kayaknya itu step pertama dulu deh. Percaya sama sekuritasnya dulu ya. Milih dulu yang mana. Oke. Nah Paling mungkin basic. Paling basic ya ini ya. Ajaib gitu kan sama Stockbit. Itu udah paling basic. Tapi kalau udah mau naik advance lagi ada lagi. Ya. Sekuritas yang lebih serius gitu untuk tradingnya. Mungkin boleh di-share, tapi mungkin kayaknya nggak bisa di sini kali ya. Maksudnya di sesi yang berikutnya. Sesi berikutnya boleh. Itu master tuh Cibi, semua sekuritas dicobain. Nah, itu boleh banget tuh. Sebenarnya lebih dari 12 sih. Saya cuma ingat 12. Ya, mungkin teman-teman yang baru mau mulai pun kan kayak bingung kan, maksudnya pilih-pilih sekuritasnya yang mana. Nah, mungkin bisa dibantu tuh Kak Cibi, Kak Edo rekomendasinya. Tidak terafiliasi ya, cuman ini doang. Ya, nggak Kasih apa-apa, nggak tahu. apa-apa. Nah, mungkin nanti sesinya juga jangan direkam kali ya, karena kan itu bakalan nyebut-nyebut merek. Mungkin nanti Iya, ya itu nyebut di PT sesi berikutnya sekuritas. nggak usah. Bebas aja sih saya ngomong kan cuman yang ya udah semua orang tahu gitu. Kalau di community trader ya udah tahu mana yang jelek, mana yang bagus. Iya. Nah, buat yang awam nih, mungkin yang awam masih belum pada tahu. Ya, misalnya gini ya, perbedaannya gini kayak contoh aja nih ya sedikit. Kalau chart kan beberapa sekuritas tuh ada yang chartnya jelek, nggak bisa dilihat gitu, aneh bentuknya. Itu ada sama kayak bid over ya, kayak ada berapa banyak uang yang mau beli di harga berapa dan yang mau jual uang lagi volume mau berapa lot beli di harga berapa dan mau jual harga berapa itu kan namanya bid over ya. Kalau di satu sekuritas ada yang menampilkan itu saja, sama yang satu lagi ada yang menampilkan berapa banyak yang masukin order gitu, berapa orang gitu, berapa apa ya, misalnya ada 100 order berbeda gitu. Misalnya 5.000, tapi ternyata ada 100 berbeda gitu, 100 akun berbeda yang order itu gitu. Itu ada juga yang bisa kelihatan. Itu tapi ya lagi-lagi untuk memanfaatkan short term ya. Beda dengan long term sih nggak kepake. Itu hanya untuk short term saja. Jadi kalau mau belajar terus ya bisa aja silakan, tapi memang panjang banget jalannya dari support resistance ini paling basic. Mungkin masih ada ini misalnya urutan 1 itu yang saya omongi barusan itu urutan 80 kayaknya kalau sampai 100 ya. Oh, berarti ada 100 sesi dong nih nanti Mas Cibi. Buset. Boleh. Tapi lain kali mungkin ya saya cari materinya yang menarik ini ya buat teman-teman dulu, mungkin ditanya dulu mau nanya-nanya apa gitu. Saya belum baca-baca sih. Maaf ya.
Gak apa-apa, Kak. Maksudnya mungkin kalau aku lihat sih ya sebetulnya di Discord rata-rata sih temen mungkin banyak yang awam. Jadi mungkin ya boleh disiapin materinya buat yang teman-teman yang mungkin masih baru lah, masih lumayan awam gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak kayak kan kalau Kak Oh, Edo Firman udah lumayan apa ya, maksudnya udah lumayan advance nih, maksudnya udah lumayan lama dan udah lumayan banyak pengalamannya. Kayak kalau teman-teman di Discord mungkin banyak yang ada yang pernah nyoba tapi mungkin nggak terlalu banyak masukin uangnya atau mungkin baru nyoba-nyoba tapi belum tahu gimana harus masukin berapa, masukinnya lewat sekuritas mana yang enak, yang bagus, kayak gitu-gitunya sih. iya iya iya, benar-benar dari awal aja ya berarti ya, Iya, iya. Mm-mm. buka sekuritas dulu. By the way, di teman-teman ada yang mau bertanya lagi kah? Aku kayaknya pengen matiin buat rekamannya dulu kali ya. Udah lumayan panjang nih rekamannya. Iya.